Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan baik ya. Mudah-mudahan juga kita semua diberi kelancaran, diberi kesehatan lahir dan batinnya juga. Untuk kita, untuk keluarga di rumah juga. Kali ini materi yang akan Bapak sampaikan itu tentang perencanaan produksi massal. Ya, kunci dasarnya itu yang pertama menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Sebelum kita melakukan produksi massal, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Ya, kita pahami dulu apa sih perencanaan produksi massal. Nah, ini perencanaan produksi massal ialah proses ya untuk produksi barang dalam suatu masa seperti yang sudah direncanakan lewat pengendalian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan perlengkapan. Jadi sebelum kita memproduksi suatu barang ya secara massal, kita harus perhatikan dulu nih sumber dayanya siapa nih yang mampu, kemudian tenaga kerjanya berapa orang yang kita perlukan, bahan bakunya apa saja, dan peralatan atau perlengkapannya apa saja. Mari kita bahas. Nah nih, dalam perencanaan produksi massal nih ada beberapa hal. Yang pertama itu penyiapan gagasan produksi. Kemudian membuat agenda penuntasan produksi. Yang ketiga, berencana produksi dan penyediaan bahan di luar. Selanjutnya, mengagendakan proses operasi setiap unit. Selanjutnya, sampaikan agenda pada pemesanan atau pemesan atau konsumen. Jadi segala sesuatu itu kita konsep dulu, ya, agar nanti ketika kita kasih waktu kepada konsumen atau pemesan, misalkan tanggal sekian barang yang dipesan akan selesai, itu sesuai dengan deadline-nya, tidak merah-merah lagi. Nah, ini tujuan perencanaan produksi massal. Yang pertama, meminimalisir ongkos dan mengoptimalkan keuntungan. Ya, artinya kalau misalkan kita merencanakan terlebih dahulu, kita bisa mengukur berapa lama produksi ini bisa dihasilkan, kemudian berapa anggaran yang akan bisa kita keluarkan. Kalau kita tidak merencanakan terlebih dahulu, bisa-bisa nanti upah kerja akan meningkat, kemudian waktu juga merah, konsumen juga nanti akan mundur ya, atau kecewa nantinya. Kemudian yang kedua itu mengoptimalkan kepuasan konsumen setia. Nah ini ya, balik lagi ke atas. Jadi kalau kita tidak rencanakan dulu, misalkan kita sudah menjanjikan tanggal sekian barangnya selesai, ternyata karena kita tidak ada rencana, tanggal yang sudah ditentukan itu melewati batas ya. Nah, otomatis nanti konsumen juga akan mundur ya, jadi tidak percaya lagi. Selanjutnya, meminimalisir pengubahan nilai produksi ya. Selanjutnya, meminimalisir pengubahan tenaga kerja. Ya, artinya, misalkan produksi kita yang harusnya selesai dalam waktu sebulan, ternyata setelah kita rencanakan setengah bulan kita sudah selesai, itu lebih bagus lagi. Kemudian tenaga kerja yang harusnya misalkan selama 1 bulan bisa selesai, kita tambahkan tenaga kerjanya dalam waktu 15 hari atau setengah bulan sudah selesai. Menghemat kan? Ya, kemudian mengoptimalkan peralatan dan inventaris pabrik. Ya, jadi kalau rencanakan, kita sediakan dulu peralatan apa saja yang ada. Nanti kalau misalkan yang sudah tidak ada baru, kita akan membelinya atau menganggarkan untuk membelinya, menyediakan. Nah ini, fungsi perencanaan produksi massal. Yang pertama, jamin gagasan produksi dan marketing produk. Yang kedua, menghitung kemampuan produksi yang stabil pada gagasan produksi. Yang ketiga, alat untuk memantau hasil produksi. Nah,
Setelah kita paham dari dasarnya, ada beberapa tahapan produksi massal. Yang pertama, produksi massal tidak dilaksanakan secara mendadak atau sembarangan, tetapi harus diperkirakan dengan masa yang berjalan lewat beberapa tahapan. Ya, jadi tidak asal-asalan. Ketika kita menerima pesanan, jangan langsung kita terima. Ya, kita pikirkan dulu keuntungannya, kemudian ruginya gimana. Nah, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, rounding. Ya, rounding adalah proses tentukan posisi proses produksi massal berbahan mentah sampai jadi sebuah produk terhitung bermacam jenis. Ya, perlengkapan yang akan dipakai. Nah, ini rounding ini merupakan cara pertama kali dalam perencanaan atau kontrol produksi. Ya. Nah, ini rounding juga bisa diartikan sebagai proses tentukan lajur atau jalur pekerjaan dan posisi operasi. Nah, ini hal yang penting ini dalam rounding. Yang pertama itu apa, berapa, dengan mana, bagaimana, dan di mana akan dibuat. Ini harus benar-benar ya. Jadi hal yang paling penting dalam rounding itu yang pertama, apa yang akan kita buat, berapa pengeluarannya, kemudian dengan mana, ya, kemudian bagaimana dan di mana akan dibuat. Itu tentang rounding. Nah, ini rounding juga cara penting dalam perencanaan dan kontrol produksi. Ya. Jumlah dan kualitas produksi juga. Ya. Kemudian yang selanjutnya sumber daya manusia, mesin dan bahan yang akan dipakai. Ini dalam rounding ya, harus diperhatikan juga. Selanjutnya tipe, jumlah dan posisi operasi manufacturing ya. Jadi ketika ada pemesanan kita harus pastikan dulu tipenya yang seperti apa, jumlahnya berapa ya. Selanjutnya tempat produksinya juga kita harus tentukan di mana nih pembuatannya. Jadi jangan asal-asalan tanpa perencanaan, segala sesuatu juga nanti akan berantakan ya. Nah, ini arah rounding untuk tentukan lajur atau posisi operasi produksi yang terbaik dan paling murah ya, yang bisa diaplikasikan di pabrik. Ini keringanan untuk semua baris produksi di dalam meraih arah perusahaan. Ini harus kita pikirkan ya, harus ada untungnya, jangan sampai nanti ketika kita membuat produksi massal yang ada ruginya. Ya, yang kedua penjadwalan. Selain tadi rounding, yang kedua ada penjadwalan. Nah, ini penjadwalan atau scheduling yang memiliki kandungan makna memutuskan agenda aktivitas operasi proses produksi. Ya. Kemudian komponen waktu diberi kebutuhan khusus dalam schedule. Ada beberapa macam ya ini agenda. Yang pertama agenda tujuan, kemudian agenda operasi dan agenda harian. Ini tujuannya untuk apa? Kemudian agenda operasinya kira-kira berapa hari ya produksi itu dibuat. Nah, ini dengan scheduling, maka dengan schedule ini cara penting dalam perencanaan dan pengaturan produksi ditambah pada pabrik yang menghasilkan produksi secara bertepatan, arah penjadwalan atau scheduling sebagai ini yang pertama nih, ketahui jumlah pekerjaan yang perlu diperbarui. Selanjutnya, membuat daftar fokus operasi manufacturing yang lain. Yang ketiga, membenahi, mengawali, dan menuntaskan tanggal dan waktu untuk tiap operasi. Ya, selain penjadwalan, kita akan masuk lagi juga dispatching ya. Nah, ini dispatching atau penempatan ialah cara ketiga dalam perencanaan dan pengaturan produksi. Ini adalah step perlakuan atau implikasi ya, ada sesudah routing dan penjadwalan. Ini penempatan ini bermakna mengawali proses produksi berdasarkan tanggung jawab, memberi kewenangan yang dibutuhkan untuk mengawali pekerjaan didasari pada dua step awalnya routing dan penjadwalan. Dispatching sebagai step diawalinya proses produksi. Pada step ini ada beberapa hal yang diantaranya sebagai berikut nih yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahan, alat, peralatan, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk produksi sesungguhnya. Yang kedua, perintah, gambar, dan yang lain untuk mengawali kegiatan pekerjaan. Yang ketiga, memelihara catatan yang pas dari awalnya dan menuntaskan tiap pekerjaan on time. Selanjutnya, beralih pekerjaan dari proses yang lain seperti agenda.
Kemudian mengawali proses kontrol. Jadi setelah proses pekerjaan beres, agenda kita apa? Nah, kita harus controlling sejauh mana produksi itu dibuat. Selanjutnya menulis waktu mesin, berapa lama yang diperlukan, kemudian perlakuan kelanjutannya atau finishing bisa ya. Nah, selain dispatching, yang keempat adalah follow up. Nah, ini follow up sebagai step diputuskan atau ditetapkannya bermacam jenis aktivitas seperti penyediaan, pembelian, dan pemesanan bahan baku. Ya. Maksudnya ini untuk memodernisasikan semua perencanaan produksi supaya produksi berjalan mulus. Nah, ini implementasi produksi massal. Saat akan melakukan produksi massal, suatu produk perlu dilaksanakan perencanaan produksi yang paling masak ya. Jadi jangan asal-asalan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentukan produk yang akan dibuat secara massal. Yang kedua, memfilter gagasan dan ide. Jadi setelah kita tentukan produk yang akan kita buat itu produk apa, ya, yang sesuai kebutuhan, yang sesuai dengan boomingnya di masa ini. Contohnya kan kita sekarang booming dengan masker kain ya, yang standar dengan WHO itu seperti apa masker itu. Kemudian kita memfilter gagasan, idenya seperti apa, bentuk maskernya itu seperti apa ya. Jadi jangan asal-asal buat masker asal-asalan, tidak sesuai dengan standar ya akhirnya tidak akan laku nanti. Yang ketiga, membuat desain produk. Nah, ini usahakan desain ini membuat si konsumen atau pembeli atau pemesan itu tertarik dengan desain yang kita buat. Ya, jadi beberapa hal itu harus benar-benar kita perhatikan dengan asal-asalan. Ini kemudian yang keempat adalah membuat gambar kerja produk. Ya. Jadi kerja produk ini merujuk pada gambar yang terjadi atau yang jadi referensi atau dasar supaya gagasan bisa direalisasikan dalam bentuk fisik sebuah benda. Dari beberapa tahapan yang 3 tadi, kita buat dulu gambarnya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah membuat dan mengetes peralatan arketyp produk. Dites dulu ya. Jadi jangan sampai produk yang kita buat ini kualitasnya jelek. Ya. Jadi cara ini adalah supaya mengetahui kekurangan dan kelebihan produk saat sebelum masuk step produksi. Kemudian yang keenam adalah menghasilkan produk itu secara massal, secara benar-benar fix, semuanya sudah bagus, tidak ada kekurangan lagi, baru kita buat ya. Itu ada beberapa tahapan atau seleksi dalam membuat perencanaan produksi massal. Terima kasih untuk saat ini. Materi yang bisa Bapak sampaikan adalah tentang perencanaannya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat produksi massalnya. Terima kasih, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.